Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun kita berada. Jumpa kembali dalam edisi renungan harian pagi gereja kita HKBP Pejuang. Hari ini edisi hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen 150 ayat 6. Ayat yang terakhir dalam kitab Mazmur. Demikian dikatakan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sude namar hosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Ya. Saudara-saudari, ayat ini adalah ayat yang terakhir dalam kitab Mazmur yang kita kenal sebagai kitab terpanjang. Ada 150 pasal. Dan kitab ini dikenal sebagai kitab yang berisikan nyanyian, berisikan pujian, berisikan sebuah penyembahan dalam lagu di semua situasi kehidupan yang dialami oleh pemazmur dan oleh umat percaya pada saat itu. Ketika dia sedang berduka, ketika dia sedang mengalami pergumulan, ketika dia sedang bersuka, ketika dia sedang mengalami apapun situasi di dalam kehidupannya, dia mengungkapkannya di dalam bentuk nyanyian atau mazmur ini. Demikian juga ungkapan doa paginya dan doa malamnya dia ungkapkan dalam bentuk nyanyian. Semua peristiwa, semua kejadian itu menjadi sesuatu yang menginspirasi dia dengan mengungkapkannya di dalam nyanyian. Kita kenal bagaimana Daud sebagai sang pemazmur yang terkenal baik di masa hidupnya juga setelah masa kejayaannya, setelah masa di mana dia sudah tidak ada, karena peninggalan-peninggalan nyanyian-nyanyiannya menjadi sebuah nyanyian-nyanyian yang terus dikumandangkan di ibadah-ibadah orang-orang Yahudi pada saat itu, juga di tengah-tengah ibadah-ibadah kita orang-orang Kristen pada saat ini. Bahkan saudara-saudari kita yang beragama Islam atau Muslim menganggap bahwa Mazmur atau Zabur ini selevel dengan Taurat dan Injil. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab Mazmur ini tercakup semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dari dia bangun sampai dia kembali tertidur di malam hari, baik duka atau suka, baik senang ataupun gembira atau sedang bergumul, yang diungkapkan di dalam kata-kata yang bernada sebagai nyanyian. Dan itu dianggap sebuah pengajaran juga, dianggap sebuah hikmat juga bagi kehidupan orang-orang yang membacanya. Hal yang menarik yang kita bisa lihat di ayat kita hari ini sebagai ayat penutup dari kitab Mazmur, di situ dikatakan meski dalam sebuah ungkapan yang singkat, semua yang bernapas, semua yang hidup, semua yang ada diciptakan sebagai makhluk hidup memuji nama Tuhan. Itu tujuannya disampaikan atau dituliskan kitab ini, supaya tidak ada bagi seorang atau satu makhluk hidup pun untuk tidak memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan tidak hanya di dalam ketika kita sedang mengalami sukacita, bahkan di dalam duka cita pun kita harus tetap mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Karena suka dan duka yang terjadi di dalam kehidupan kita ini
adalah perkenaan Tuhan dan sepengetahuan Tuhan, dan semuanya bisa dibuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya pada manusia kalimat itu atau kata-kata itu ditujukan, tapi juga kepada ciptaan-ciptaan lainnya yang diciptakan Tuhan untuk bersama-sama dengan manusia menikmati kehidupan dan seluruh pengalaman di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagai ciptaan Tuhan, semuanya dipanggil untuk memuji nama Tuhan. Burung-burung, hewan-hewan, bahkan tanam-tanaman pun mereka seharusnya dan diundang untuk memuji nama Tuhan. Itulah sebabnya nats ini juga berkaitan dengan berita penginjilan yang dipesankan oleh Tuhan di dalam Markus 16 ayat 5, bahwa berita keselamatan itu harus disampaikan kepada segala makhluk. Karena segala makhluk yang diciptakan Tuhan juga diundang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, di pagi hari ini kita mungkin mendengar banyak hewan-hewan, burung-burung, atau makhluk-makhluk lain menyambut pagi dengan mengangkat pujian mereka dengan bahasa mereka. Dan terlebih-lebih kalau kita tinggal di pedesaan, tinggal di daerah pegunungan, tinggal di daerah di mana masih banyak ternak dan hewan-hewan, semuanya menyambut pagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itulah sesungguhnya kita dipanggil untuk masuk bersama-sama, berjalan bersama dalam arak-arakan ciptaan Tuhan yang mengangkat pujian kepada Tuhan, yang mengawali kehidupan kita dengan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatunya. Tuhan bahkan rela menjadi manusia untuk memulihkan kembali, supaya pujian itu kita angkat kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui segala peristiwa kehidupan kita ini, Tuhan mau kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mengisi hidup kita ini menjadi kehidupan yang lebih mengutamakan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menghadirkan kita sebagai ciptaan. Tuhan menciptakan kita supaya kita bersama-sama dengan ciptaan lainnya untuk kembali memuliakan, mengangkat, dan menyembah Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan awali kehidupanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan awali kehidupanmu dengan banyak keluhan-keluhan yang beraneka ragam, yang sesungguhnya juga engkau tidak tahu apa yang dibalik semuanya itu yang sedang Tuhan rencanakan. Tapi marilah kita mengisi kehidupan kita dengan lebih banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga seluruh lutut bertelut dan seluruh lidah mengaku dan memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Akhirnya mari masuk dalam arak-arakan rombongan orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena pujian kemuliaan hanyalah milik Tuhan, dan damai sejahtera itulah yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita, yang mengembalikan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyadarkan kami bahwa keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika itu kami lakukan bersama dengan seluruh paduan suara alam, seluruh ciptaan Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menganugerahkan berkat-berkat dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, meninggikan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan biarlah hari ini menjadi lebih baik dari hari-hari yang sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertai, berkati saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.